Seringkali muncul kekepoan saya kalau ada orang yang mau menikah dan kemudian merencanakan nikah atau kemudian sudah berkeluarga dan sudah menikah. Saya bertanya, emang enaknya apa sih menikah itu? Kemudian pernah ada yang menjawab, enaknya ya 5% aja Romo. Jadi 95% dalam benak saya pasti nggak enak gitu kan, ya ngapain nikah. Terus saya kemudian, yang 95% nggak enak ya? Enggak Romo, yang 95% enak banget. Kurang ajar gitu. Sehingga orang mengambil pilihan untuk menikah. Apakah karena hal itu? Mungkin yang sudah menjalani malang melintang menikah, papa mamanya, bapak ibunya Alfeus sudah berapa tahun menjalani pernikahan? Kalau boleh tahu? 2 tahun. Oh 32 tahun, luar biasa. Tepuk tangan ya. Jadi 12 tahun lagi pesta emas ya. Luar biasa. 32 tahun menjalani pernikahan. Apakah 95% enak banget Pak? Nggak berani menjawab ya. Luar biasa, berani menjalani pernikahan selama 32 tahun. Ada sesuatu yang kemudian diperjuangkan. Saya yakin dan percaya pasti tidak mudah, pasti ada situasi yang kemudian semangat, kadangkala loyo, kadangkala begitu antusias sukacita, tetapi mungkin kadangkala juga bosen juga ya. Ibu bosen nggak sih punya suami kayak gini? Nggak berani jawab juga. Ada banyak aneka mungkin yang dialami oleh keluarga-keluarga ketika mau menjalani pernikahan. Kalau kita mengarungi samudera, kemudian kapal ini berjalan dengan mulus, mungkin kita sukacita dan senang. Tetapi kalau ada banyak badai, ada banyak gelombang, ada banyak tofan yang membuat limbung kapal kita, mungkin ini menjadi sesuatu yang tidak mudah. Kalau dalam Korintus bacaan pertama tadi kita digambarkan suasananya bagaimana mengasihi, kalau terjadi saling memaafkan, kalau terjadi saling mengampuni, kalau terjadi kesabaran, indah rasanya. Tetapi kalau sebaliknya gimana Romo? Bayangannya hidup ini seperti kalau nari tortor gitu ya, semuanya kalau udah tortor itu kan happy semua ya. Bener ya tortor yang gini ya? Happy-nya karena dapat angpo ya. Atau karena bisa berjumpa dengan yang lain dan sukacita. Tetapi realita ketika menjalani pernikahan ada saja situasi yang tidak mudah yang dialami. Ada tentunya hambatan-hambatan yang dialami. Tetapi saya tidak ingin menakuti Alfeus dan Melita gitu kan ya. Tetapi mengambil pilihan ini, kalau sekarang boleh bertanya nih ya, tadi orang tuanya, sekarang anaknya nih. Alfeus dan Melita, kenapa sih kalian memutuskan untuk menikah? Enak loh jadi single. Saya pikir Melita mau jadi suster. Itu ada mic tuh, bisa dipakai. Kamu mau ngapain? Mau menikah itu kenapa? Alasanmu apa? Ini ada manajer humasnya nih kayaknya. Untuk hidup bersama Romo, untuk hidup bersama dan saling melengkapi. Untuk hidup bersama dan saling melengkapi. So sweet banget. Emang kalian nggak lengkap? Belum. Hah? Belum Romo. Belum lengkap. Kurang apa? Apa Mel? Kurang satu sama lain Romo. Kurang satu sama lain. Ini kalian tuh menjawabnya itu tipis-tipis, saya makin nggak jelas gitu. Jadi pengen kepo lagi gitu kan ya, penasaran. Apa? Melengkapi satu sama lain kurang apa kalian? Masih kurang apa? Melita kurang gemuk, Alfeus terlalu gemuk gitu maksudnya. Itu saling melengkapi bisa sih. Jadi timbangannya nanti bisa lebih imbang gitu ya. Apa Mel? Ada sesuatu yang mau diungkapkan? Sebenarnya saling melengkapi itu bukan hanya soal fisik atau keturunan Romo, tapi ya kita saling support satu sama lain Romo.
Jadi lebih lengkap lah kalau kita lebih sering dekat gitu. Oke, selama ini perjalanan hidup bisa saling support, semangati satu sama lain. Kalau nanti hidup bersama kayaknya akan lebih lengkap gitu kan ya, bisa lebih dekat lagi seperti itu. Itu? Jadi kalau Melita capek bisa digendong Alfeus. Kalau Alfeus capek, tinggalin Mel. Nggak kuat. Nggak. Ada kursi roda sekarang Mel. Ada kursi roda. Ya, mereka mau menikah karena ada sesuatu yang mereka impikan bersama, yakni mereka ingin saling melengkapi satu sama lain. Melengkapi apa? Karena selama ini kami sudah saling mengenal Romo, bahwa ternyata Alfeus dan saya Melita dan Melita bisa saling kemudian memberi semangat satu sama lain. Oh cocok nih gitu ya. Ada hal yang lain yang mau diungkapkan? Kalian paling cocok kalau apa? Makannya cocok nggak satu sama lain? Cocok. Kamu mantap banget sih. Kamu yang sering makan kayaknya. Makanan cocok, kompak. Terus apa lagi yang kompak? Selera musik cocok, Romo. Selera musik. Musiknya apa paling suka? Jawab Mas. Saya sih lebih suka musik rock. Oh, nggak cocok berarti. Musik apa, sorry? Musik rock. Musik rock, Romo. Rock. Serius kalian suka rock? Oh ya? Kok lihat bodinya nggak memungkinkan ya? Nanti kalau nonton konser ajak-ajak Romo ya. Siap Romo. Kita ngerok bersama. Baik, terima kasih. Ada kecocokan dalam hidup, itu menjadi modal penting. Modal penting. Jadikan itu modal. Karena mungkin ada juga ketidakcocokan. Karena kalian dari latar belakang keluarga yang berbeda, dari lingkungan yang berbeda, mungkin kebiasaan yang berbeda, dan sekarang hidup bersama. Maka ada hal yang cocok itu menjadi modal bagi kalian. Kalau nanti menemukan ketidakcocokan untuk banyak hal yang lain, jangan jadikan alasan untuk kemudian kalian meninggalkan atau kemudian marah satu sama lain. Tetapi cari solusi. Ada masalah itu berarti ada solusi. Maka carilah solusi. Maka dalam Korintus tadi itu menjadi solusi-solusi yang dikembangkan supaya kalian semakin bisa seia sekata, saling semangati dan hidup bersama. Apa itu? Yakni mengembangkan kasih di dalam hidup. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, maka pegang itu. Kalau ada sesuatu yang baik, tapi kok kenapa ya salah satu pasangan kok belum juga berubah? Perlu sabar. Atau mungkin sudah bawaan lahir gitu kan ya. Ya udah itu ya diterima aja gitu kan ya. Jangan paksa Alfeus untuk diet, kamu harus sampai begini berat badannya. Kalau sudah bawaan lahir ya mau digimana lagi gitu kan ya. Minum aja jadi lemak gitu ya. Umpamanya gitu kan ya. Atau banyak hal lain yang kemudian perlu kesabaran, kerendahan hati. Dan ini juga penting ya, soal trust, cemburu itu mungkin boleh jadi maintenance gitu kan ya. Sebagai bentuk cinta oke lah, tapi jangan terlalu kemudian berlebihan supaya hidup ini tidak kemudian malah menimbulkan banyak masalah yang tidak penting. Ia tidak marah, tidak menyimpan kesalahan orang lain dan sebagainya. Semoga ini menjadi modal bagi kalian untuk terus kemudian membangun keluarga. Karena kalau dalam pernikahan ini kita juga ditegaskan apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Maka yang ada itu adalah hasrat, keinginan untuk bagaimana bersatu, kemarin bagaimana mencari solusi, bagaimana kita bisa berjalan bersama meskipun ada perbedaan, meskipun ada sesuatu yang masalah bagi kita, tapi bagaimana kita tetap seiring sejalan. Maka Alfeus dan Melita berjuanglah untuk itu. Salah satu kunci yang tentunya terus menjadi kunci yang sangat berharga bagi kita adalah kemampuan untuk berkorban dan saling mengampuni. Ada sebuah puisi dari Sapardi Djoko Darmono
beliau sudah meninggal ya, tetapi bagus banget puisinya dan mudah untuk diingat bahwa cinta itu keberanian untuk berkorban, bahwa cinta itu keberanian untuk memberi. Aku ingin, tahu ya lagunya ya, mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat disucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Tahu nggak lagu itu? Tahu ya? Atau taunya genggam tanganku sayang. Kita diajak untuk mencintai dengan semangat pengorbanan, seperti dibayangkan tadi dalam puisi tadi, seperti kayu yang berani untuk dibakar menjadi api sehingga menghangatkan, meskipun kayu itu akhirnya menjadi abu dan menjadi tiada. Demikian juga dalam pernikahan ada banyak pengorbanan yang tentunya harus kita jalani. Setuju Bapak Ibu yang sudah menikah? Bapak tua mengalami itu, ada banyak pengorbanan sampai rambutnya memutih karena berkorban terus ya. Iya. Banyak berkorban atau sampai rontok rambutnya karena berkorban terus ya Pak, demi istri, membahagiakan istri. Berkorban. Mungkin saya senang ini, mungkin saya senang itu, mungkin saya memutuskan ini dan itu, tetapi kalau kemudian demi kebahagiaan pasangan saya berkorban mengalah, oh ya sudah. Kalau nanti apalagi punya anak, kami ingin ada konser nih, mau nonton, wah tapi ada anak, titipin aja kakek neneknya. Tapi kami harus mendampingi, ya sudah, kami berkorban. Lepaskan kesenangan kami demi untuk anak. Seperti keberanian berkorban yang dilakukan oleh Yesus, dia mati di kayu salib karena mencintai manusia. Demikian juga Alfeus dan Melita, kalau kalian sungguh mencintai satu sama lain, keberanian untuk berkorban. Bahkan keberanian untuk berkorban sampai menjadi abu. Kemudian puisi itu dilanjutkan. Yang rekam ini nanti kalau di-upload bisa viral loh ya saya ya. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Jadi cinta itu kan gak aneh-aneh. Cinta itu sederhana. Yang aneh-aneh itu kan kita, keinginan manusiawi kita. Aku mencintai kamu kalau kamu itu memberikan aku rumah. Aku mencintai kamu kalau kamu memberikan aku mobil. Aku mencintai kamu kalau gitu kan ya. Kalau. Coba kalau itu diganti meskipun. Aku mencintai kamu meskipun kamu tidak memberikan aku rumah. Aku mencintaimu meskipun kamu makin tua, peot, makin keriput. Aku mencintaimu meskipun dan sebagainya. Jadi juga jika atau kalau. Kalau mencintai dengan kalau itu menjadi tidak sederhana, menjadi rumit hidupnya.
Maka cintailah dengan sederhana seperti awan yang siap menjadi hujan. Awan itu siap berkorban supaya bumi ini menjadi subur, menjadi hujan. Maka lagi-lagi keberanian untuk berkorban satu sama lain. Kata orang, siap makan sepiring berdua. Kalian siap enggak? Siap ya, sepiring berdua, asal boleh nambah. Ya. Maka bangunlah saling mencintai dan keberanian untuk mengorban satu sama lain, sehingga sukacitamu menjadi penuh karena engkau berani menghidupi iman akan Yesus dalam hidup kalian. Yesus juga punya semangat berkorban. Alfius dan Melita juga kembangkan semangat berkorban. Masih ada waktu? Ada lagu atau enggak? Oh, enggak ada. Jadi kalau mau renung-renung dulu, saya kasih waktu sebelum kita mengesahkan pernikahan ini. Kalau mau membatalkan boleh, gitu kan ya. Romo enggak jadi, boleh, gitu kan. Kok kayaknya hidupnya berat, boleh. Alfius, lanjut atau tidak? Lanjut Romo. Lanjut Romo. Lanjut Romo. Melita? Lanjut Romo. Bukan karena sudah dandan dari pagi-pagi? Bukan Romo. Enggak ya, lanjut. Lanjut. Oke. Orang tua setuju mereka lanjut? Setuju? Bapak tua ini yang paling penting nih. Setuju atau enggak? Setuju, oke. Ini ibu tua. Oh ya, sama-sama tua ya. Baik, kalau lanjut mari kita lanjutkan.